Selama puluhan tahun, industri perfilman Indonesia dikuasai oleh sebuah rumus pasti. Rumus itu berbunyi, jika Anda ingin mencetak box office, Anda harus menyewa aktor termahal dengan wajah rupawan, mengadaptasi novel bestseller, atau membuat film horor dengan hantu yang mencekam dan jump scare di setiap detiknya. Para produser besar menghabiskan miliaran rupiah untuk CGI, kostum mewah, dan promosi gila-gilaan hanya demi mengejar angka 1 juta penonton yang susahnya setengah mati. Namun, pada awal tahun 2024, rumus keramat itu dihancurkan berkeping-keping. Bukan oleh aktor watak lulusan Institut Kesenian, bukan oleh adaptasi novel sastra, dan bukan oleh hantu legendaris. Rumus itu dihancurkan oleh 4 orang mas-mas bermarga. 4 orang yang modal utamanya hanyalah bicara di depan mikrofon, saling menghina satu sama lain, dan tertawa di sebuah studio podcast sempit. Film Agak Lain pertama meledak dengan angka yang tidak masuk akal, tembus 9 juta penonton lebih, menjadikannya film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa saat itu, mengalahkan ribuan film lain yang diproduksi dengan cara yang benar. Ini adalah tamparan keras bagi industri. Ini adalah bukti bahwa kita sedang memasuki era baru di mana chemistry lebih mahal daripada cinematography. Apa yang dilakukan oleh Benedion, Boris Bokir, Indra Jegal, dan Oki Rengga bukanlah sekedar keberuntungan. Jika Anda berpikir kesuksesan Agak Lain adalah kebetulan semata, maka Anda sedang meremehkan kekuatan terbesar di era digital, community-based IP, atau kekayaan intelektual berbasis komunitas. Selama ini, kita melihat film sebagai produk visual, tapi Agak Lain membuktikan bahwa film bisa lahir dari produk audio. Mereka tidak membangun penonton saat filmnya rilis di bioskop. Mereka telah menanam penonton itu bertahun-tahun sebelumnya melalui ratusan jam ocehan di Spotify dan YouTube. Mereka membangun sebuah kerajaan loyalitas yang fanatik yang siap membeli apapun yang rajanya jual, termasuk tiket bioskop. Fenomena ini disebut parasocial relationship yang dikonversi menjadi sales. Penonton tidak merasa sedang menonton film orang asing. Mereka merasa sedang menonton teman tongkrongan mereka sendiri yang sukses masuk layar lebar. Rasa memiliki inilah yang tidak dimiliki oleh film-film blockbuster konvensional. Dalam video monolog kali ini, saya tidak akan mereview filmnya. Itu tugas kritikus film. Tugas saya di sini adalah membedah arsitektur bisnis di belakangnya. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah obrolan warung kopi bisa bertransformasi menjadi aset miliaran rupiah. Kita akan membedah strategi judi yang dilakukan Ernest Pakasa sebagai produser. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana Anda, para kreator, bisa meniru pola ini untuk membangun kerajaan kecil Anda sendiri. Sebelum Agak Lain menjadi raksasa box office, mereka adalah 4 entitas terpisah yang bertarung di hutan rimba komedi Indonesia. Benedion sebagai penulis dan sutradara di belakang layar, Boris Bokir dan Indra Jegel sebagai aktor dan komika, serta Oki Rengga yang baru banting setir dari kiper sepak bola menjadi pelawak. Penyatuan mereka dalam format podcast di tahun 2021 sebenarnya adalah sebuah eksperimen tribal marketing yang tidak disengaja. Mereka menyasar ceruk pasar yang sangat spesifik, kultur Batak, dan keresahan perantau. Dalam teori bisnis, ini disebut niche market. Namun, karena audiens Indonesia sangat menyukai konten yang relate dan autentik, niche ini meledak menjadi mass market. Ketika Ernest Prakasa dan Dipa Andika dari Imaginary memutuskan untuk mengangkat IP atau intellectual property ini ke layar lebar, mereka tidak sedang berjudi buta. Mereka melakukan apa yang disebut market validation, validasi pasar. Mereka melihat bahwa setiap episode podcast Agak Lain didengarkan oleh ratusan ribu orang yang loyal. Angka-angka di Spotify dan YouTube itu bukan sekedar statistik. Itu adalah antrian pembeli tiket bioskop yang dorman, tertidur, yang hanya menunggu dibangunkan.
Jadi, pelajaran pertamanya adalah jangan membuat produk dulu baru mencari pasar. Tapi, bangunlah pasarnya dulu lewat komunitas atau podcast, baru lempar produknya. Agak lain sudah menang bahkan sebelum syuting dimulai karena mereka sudah memiliki kolam pasarnya sendiri. Namun, punya basis massa saja tidak cukup untuk tembus 9 juta penonton. Anda butuh kendaraan yang tepat. Disinilah kecerdasan strategi konten bermain. Mereka tidak membuat film drama keluarga yang berat. Mereka memilih genre horor komedi. Kenapa? Karena data membuktikan bahwa penonton bioskop Indonesia memiliki obsesi aneh terhadap dua hal, ditakut-takuti dan dibuat tertawa. Dengan mengambil latar pasar malam dan wahana rumah hantu, mereka menciptakan premis yang sangat dekat dengan rakyat, grassroots. Ini bukan komedi intelektual yang butuh mikir keras. Ini adalah hiburan rakyat yang bisa dinikmati oleh anak SD hingga nenek-nenek. Kombinasi antara chemistry podcast yang sudah matang, plus genre paling laris di Indonesia, plus premis cerita yang solid, ditulis oleh Benedion yang memang arsitek cerita ulung, menciptakan sebuah produk yang too big to fail, terlalu besar untuk gagal. Mereka tidak hanya menjual nama, mereka menjual kualitas naskah yang dibalut dengan chemistry persahabatan yang organik. Namun, faktor X yang membuat film ini meledak dari laris menjadi fenomenal adalah strategi marketing yang saya sebut sebagai National Participatory Event. Ingat momen ketika mereka membuat janji atau nazar, kalau tembus 7 juta penonton, kami akan menjadi manusia silver di Bundaran HI. Ini adalah taktik psikologis jenius yang disebut gamifikasi. Mereka mengubah aktivitas menonton film yang seharusnya pasif menjadi sebuah misi kolektif. Penonton tidak lagi ke bioskop sekedar untuk hiburan. Penonton ke bioskop karena ingin mengerjai idola mereka. Ada rasa kepuasan batin ketika penonton merasa berkontribusi dalam menyiksa Oki, Bene, Boris, dan Jegel untuk menjadi manusia silver. Tiket bioskop berubah fungsi menjadi voting paper. Media sosial terbakar. FOMO terjadi secara massal. Orang-orang yang tadinya tidak peduli dengan filmnya jadi ikut menonton hanya agar bisa menjadi bagian dari sejarah manusia silver tersebut. Ini adalah level tertinggi dari marketing ketika audiens Anda sukarela menjadi tenaga pemasar Anda sendiri atau user-generated content karena mereka merasa memiliki andil dalam kesuksesan produk tersebut. Strategi nazar ini menciptakan efek bola salju yang tak terbendung, mengubah film agak lain dari sekedar tontonan menjadi fenomena kultur pop. Kita telah melihat bagaimana sebuah obrolan tongkrongan dieksekusi dengan strategi bisnis tingkat tinggi. Ada validasi pasar, pemilihan genre yang cerdas, dan gamifikasi marketing yang melibatkan emosi penonton. Namun, di balik pesta pora angka 9 juta pada film pertama agak lain, ada sebuah pesan tersirat tentang masa depan industri kreatif kita. Apakah ini pertanda kematian bagi aktor-aktor serius yang tidak punya followers? Apakah di masa depan syarat main film adalah harus punya podcast dulu? Kesuksesan film agak lain adalah sinyal keras bahwa menara gading industri hiburan telah runtuh. Dulu, untuk menjadi bintang film dan ditonton jutaan orang, Anda harus melewati seleksi ketat para gatekeeper, produser besar, sutradara senior, dan casting director yang subjektif. Nasib Anda ditentukan oleh selera segelintir orang elit. Tapi hari ini, agak lain membuktikan bahwa gatekeeper itu sudah mati. Kekuasaan telah bergeser ke tangan audiens. Jika Anda bisa membangun komunitas sendiri, jika Anda bisa membuat orang tertawa lewat layar HP, dan jika Anda bisa merawat loyalitas penggemar seperti yang dilakukan Bene, Boris, Jegel, dan Oki, maka industri pasti akan tunduk pada Anda. Para produser tidak lagi mencari siapa yang paling ganteng atau paling cantik.
Mereka mencari siapa yang paling relevan. Ini adalah kabar buruk bagi mereka yang arogan dan malas beradaptasi. Tapi ini adalah kabar terbaik bagi Anda, para kreator independen, penulis naskah, podcaster, atau siapapun yang sedang berjuang membangun karya dari kamar tidur Anda. Peluang itu terbuka lebar. Tembok penghalang itu sudah dijebol oleh 4 orang Batak ini. Pelajaran terakhir dan terpenting dari fenomena ini adalah kemenangan otentisitas di atas kesempurnaan. Film agak lain mungkin secara sinematografi tidak secantik film-film festival, tapi film ini memiliki jiwa, ia memiliki soul, ia jujur, ia tidak berusaha menjadi film Hollywood, ia bangga dengan logat daerahnya, bangga dengan humor tongkrongannya, dan bangga dengan identitasnya. Di era di mana semua konten terlihat palsu, terpoles filter, dan penuh pencitraan, publik merindukan sesuatu yang raw, yang mentah, dan yang asli. Agak lain mengajarkan kita untuk berhenti mencoba menjadi orang lain. Berhentilah berusaha terlihat sempurna, jadilah diri sendiri, temukan tribe atau komunitas Anda, dan berkaryalah dengan jujur. Karena kejujuran itu ternyata bernilai 9 juta penonton. Jadi apakah podcast akan menggantikan sekolah film? Tidak juga. Tapi satu hal yang pasti, di masa depan, ijazah terbaik seorang seniman bukanlah kertas kelulusan, melainkan seberapa kuat ia terkoneksi dengan manusia lain lewat karyanya.